Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran kesayangan kita semua, Untayan Hikmah. Sebuah ruang di mana kita merenung dan memetik butiran kebijaksanaan dari samudra kehidupan yang luas ini. Pernahkah Anda merasakan sebuah luka yang begitu dalam, bukan karena goresan fisik, melainkan karena perlakuan tidak adil dari sesama manusia? Di saat lisan tidak lagi mampu berucap dan air mata menjadi satu-satunya bahasa yang tersisa, ingatlah bahwa ada sebuah kekuatan yang sedang bekerja di balik tabir langit. Hari ini, kita akan menyelami sebuah tema yang sangat menyentuh kalbu, yaitu tentang bagaimana doa orang yang teraniaya tidak akan pernah menemukan kegagalan, dan bagaimana diamnya seseorang yang disolimi justru akan dibalas langsung oleh penguasa langit dan bumi. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam narasi yang penuh makna ini, kami mengajak Anda untuk memberikan dukungan kepada saluran Untayan Hikmah dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal konten-konten spiritual lainnya. Selain itu, kami sangat ingin mengenal Anda lebih dekat. Silahkan tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini agar tali silaturahmi kita tetap terjaga erat di ruang digital ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk menyimak rahasia di balik kekuatan doa yang mampu menembus awan-awan tebal menuju arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini seringkali menjadi panggung di mana ketidakadilan dipertontonkan dengan begitu gamblang. Ada kalanya kita berada di posisi sebagai pihak yang lemah, yang hak-haknya dirampas, yang namanya dicemarkan, atau yang hatinya disayat oleh belati fitnah. Dalam kondisi yang sangat terjepit seperti itu, seringkali manusia merasa sendirian dan merasa tidak ada lagi yang membela. Namun tahukah Anda bahwa dalam ajaran agama kita yang mulia, terdapat sebuah janji yang sangat kokoh dan tidak akan pernah diingkari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita dengan sangat tegas bahwa takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi, karena di antara doa tersebut dengan Allah tidak ada satupun penghalang. Kalimat ini bukan sekadar rangkaian kata tanpa makna, melainkan sebuah peringatan keras bagi mereka yang merasa berkuasa dan sebuah kabar gembira yang sangat menyejukkan bagi mereka yang sedang menderita. Bayangkan sebuah panah yang melesat dari busurnya dengan kecepatan cahaya, langsung menuju sasarannya tanpa bisa dicegah oleh tembok setebal apapun. Itulah perumpamaan doa orang yang teraniaya. Ketika seseorang yang dizalimi memilih untuk diam, bukan karena mereka tidak mampu membalas, tetapi karena mereka sadar bahwa membalas dengan keburukan yang sama hanya akan merendahkan martabat mereka di hadapan Sang Pencipta. Mereka memilih untuk menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Hakim yang Maha Adil. Diamnya mereka adalah sebuah bentuk penyerahan diri yang total, sebuah tawakal yang mengguncang singgasana langit. Di saat itulah, pasukan-pasukan langit diperintahkan untuk turun tangan. Allah tidak tidur, dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Keadilan Tuhan mungkin tidak datang secepat yang kita bayangkan, tetapi ia pasti datang di waktu yang paling tepat. Kita harus memahami bahwa setiap tetes air mata yang jatuh karena kezaliman orang lain akan dihitung dan akan menjadi saksi yang sangat berat di pengadilan akhirat kelak. Di dunia ini pun, kita sering melihat bagaimana orang-orang yang sombong dan semena-mena akhirnya jatuh dengan cara yang sangat menyedihkan, sementara mereka yang dulu dianiaya justru diberikan kemuliaan yang tidak terduga. Ini adalah bukti nyata bahwa doa yang terucap dari hati yang hancur memiliki frekuensi khusus yang langsung didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu, bagi Anda yang saat ini mungkin sedang merasa terhimpit oleh perlakuan buruk orang lain, janganlah berputus asa. Jangan biarkan hatimu dipenuhi oleh api dendam yang hanya akan membakar dirimu sendiri. Ambillah air wudhu, bersujudlah, dan tumpahkan segala keluh kesahmu hanya kepada Allah. Biarkan langit yang bekerja untukmu, dan biarkan keadilannya yang menyelesaikan segalanya dengan cara yang paling indah dan paling adil bagi semua pihak. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di saluran Untayan Hikmah. Mari kita lanjutkan perenungan mendalam ini dengan sebuah pemahaman yang lebih luas. Mengapa doa orang yang teraniaya begitu mustajab? Mengapa Allah memberikan keistimewaan yang begitu besar kepada mereka yang hatinya sedang terluka?
Jawabannya terletak pada tingkat ketulusan dan kepasrahan yang luar biasa. Saat seseorang berada di puncak penderitaan akibat dizalimi, ego mereka hancur, kesombongan mereka hilang, dan yang tersisa hanyalah ketergantungan mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi inilah, doa bukan lagi sekadar gerak bibir, melainkan sebuah jeritan jiwa yang sangat murni. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba Allah yang sangat sederhana. Ia difitnah melakukan sebuah kesalahan besar yang tidak pernah ia perbuat. Teman-temannya menjauh, hartanya disita, dan kehormatannya diinjak-injak di depan umum. Orang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia tidak punya pengacara hebat, dan ia tidak punya koneksi dengan orang-orang berkuasa. Yang ia miliki hanyalah sajadah yang usang dan malam-malam panjang yang ia habiskan untuk bersujud. Ia tidak mengutuk orang yang menzoliminya dengan kata-kata kasar, ia hanya berkata, "Wahai Allah, Engkau maha melihat apa yang tidak mereka lihat, dan Engkau maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Maka berikanlah keadilan bagiku." Bulan berganti bulan, dan keajaiban mulai terjadi. Satu persatu orang yang memfitnahnya mulai mengalami masalah dalam hidup mereka sendiri. Bukan karena hamba tersebut membalas dendam, melainkan karena hukum alam yang telah ditetapkan oleh Tuhan mulai bekerja. Rahasia besar mulai terungkap. Kebenaran muncul ke permukaan seperti minyak yang naik di atas air. Dan orang-orang yang dulu menghinanya akhirnya datang bersimpuh meminta maaf. Inilah yang kita sebut sebagai diamnya yang dibalas oleh langit. Allah memiliki cara-cara yang sangat unik untuk membela hambanya. Kadang Allah tidak langsung menghukum si pelaku kezaliman, melainkan Allah memberikan mereka waktu yang disebut dengan istidraj, agar mereka semakin tenggelam dalam kesalahannya sebelum akhirnya dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Sebaliknya, bagi orang yang dizalimi, Allah memberikan ketenangan hati yang luar biasa di tengah badai masalah. Kesabaran mereka adalah sebuah investasi spiritual yang akan membuahkan hasil manis, baik di dunia maupun di akhirat. Kita juga harus belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat berdakwah di Taif dilempari batu hingga berdarah. Namun, beliau justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Kezaliman yang dibalas dengan doa kebaikan akan mengetuk pintu langit lebih keras lagi. Namun, jika Anda tidak sanggup mendoakan kebaikan, setidaknya diamlah dan serahkan semuanya kepada Allah. Ingatlah bahwa keadilan manusia seringkali bisa dibeli, saksi bisa direkayasa, dan bukti bisa dimanipulasi. Tetapi di hadapan pengadilan Allah, tidak ada satupun yang bisa berbohong. Setiap gerakan hati, setiap bisikan jahat, dan setiap rencana tersembunyi, semuanya telanjang di hadapannya. Maka, ketika Anda merasa tidak ada lagi manusia yang membela Anda, tegakkanlah kepala dan ingatlah bahwa Anda memiliki Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan hambanya menderita selamanya tanpa ada balasan yang setimpal. Kekuatan doa orang yang teraniaya adalah senjata yang tidak terlihat, namun sangat mematikan bagi kezoliman. Mari kita renungkan kembali lebih dalam lagi, mengapa langit begitu cepat merespons jeritan hati orang yang terzolimi. Itu karena kezoliman adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa Dia telah mengharamkan kezoliman atas dirinya dan menjadikannya haram di antara hamba-hambanya. Maka, siapapun yang melanggar batasan ini, ia seolah-olah sedang menantang otoritas Tuhan itu sendiri. Bagi Anda yang mungkin sedang merasa berada di atas angin dan merasa bisa berbuat apa saja kepada orang lain karena posisi atau kekayaan yang Anda miliki, berhati-hatilah. Anda mungkin bisa membungkam suara manusia, tetapi Anda tidak akan pernah bisa membungkam doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam oleh mereka yang Anda sakiti. Doa-doa itu mengalir seperti arus listrik yang kuat, mencari jalan untuk menyeimbangkan kembali keadilan yang telah Anda rusak. Di sisi lain, bagi Anda yang sedang merasa teraniaya, pahamilah bahwa posisi Anda saat ini sebenarnya adalah posisi yang sangat mulia di mata Tuhan. Anda sedang diberi kesempatan untuk memiliki jalur komunikasi langsung tanpa hambatan dengan Sang Pencipta. Gunakanlah kesempatan ini untuk meminta hal-hal yang besar, bukan hanya sekedar meminta pembalasan, tetapi mintalah kekuatan, mintalah keberkahan, dan mintalah agar derajat Anda diangkat lebih tinggi lagi. Kezaliman yang Anda terima mungkin adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa Anda, atau cara Allah untuk menjauhkan Anda dari lingkungan yang tidak sehat.
Ingatlah prinsip bahwa apa yang ditanam itulah yang akan dituai. Siapa yang menanam benih kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan. Dan siapa yang menanam benih kezoliman, ia sedang mempersiapkan badai untuk dirinya sendiri di masa depan. Diam bukan berarti kalah, diam bukan berarti lemah. Kadang-kadang, diam adalah bentuk protes yang paling keras dan paling berwibawa. Saat kita diam dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sedang membiarkan Allah yang mengambil alih perkara tersebut. Dan percayalah, ketika Allah sudah mengambil alih sebuah urusan, maka hasilnya akan jauh lebih sempurna daripada apapun yang bisa kita usahakan sendiri. Jangan pernah merasa sia-sia saat Anda bersabar. Kesabaran itu pahit di awalnya, tetapi buahnya jauh lebih manis daripada madu. Biarkan langit yang berbicara lewat takdir-takdir yang tidak terduga. Biarkan waktu yang membuktikan siapa yang berada di atas jalan kebenaran. Teruslah berbuat baik, karena kebaikan adalah perisai terbaik yang akan melindungi Anda dari segala macam tipu daya manusia yang zalim. Allah selalu beserta orang-orang yang sabar dan orang-orang yang berbuat ihsan. Sebagai penutup dari perjumpaan kita kali ini, mari kita tanamkan di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa keadilan Tuhan adalah kepastian yang mutlak. Tidak ada satupun perbuatan zalim yang luput dari pengawasannya, dan tidak ada satupun doa orang yang teraniaya yang akan dibiarkan menguap begitu saja tanpa jawaban. Jika saat ini Anda sedang merasa sesak karena perlakuan tidak adil, lepaskanlah beban itu. Berikan ruang di hatimu untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian. Biarkan Allah yang menyelesaikan bagian yang tidak bisa Anda selesaikan. Semoga narasi ini memberikan kekuatan baru bagi Anda yang sedang berjuang di tengah ujian hidup. Sekali lagi, jangan lupa untuk mendukung saluran Untayan Hikmah agar kami dapat terus berbagi inspirasi dan hikmah kehidupan. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menyapa. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari perbuatan zalim dan menjauhkan kita dari sifat menzolimi orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menyentuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.